adalah tentang barisan dan deret. Di dalam barisan dan deret ini, itu saya pisah atas dua video. Yang pertama adalah video untuk barisan dan deret aritmetika. Sedangkan video yang kali ini adalah barisan dan deret geometri. Pada saat kita bagi barisan dan deret, itu terpisah atas 3 bagian sebenarnya, yaitu adalah yang pertama, ini di video sebelumnya, yaitu adalah barisan dan deret aritmetika, di mana barisan dan deret aritmetika ini adalah barisan yang mempunyai ciri beda yang tetap. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan seperti 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, di sini kita punya bedanya itu nilainya adalah positif 2. Sedangkan beda itu dia bisa positif maupun negatif. Jadi kalau misalkan kita punya barisan yang seperti ini, itu adalah barisan dengan beda yang tetap, bedanya nilainya adalah minus 5. Jadi bisa positif, bisa negatif. Sedangkan untuk video yang kali ini, temanya adalah barisan dan deret geometri, di mana barisan dan deret geometri ini itu adalah barisan yang mempunyai ciri rasio yang tetap. Rasio ini kata lainnya itu adalah perbandingan. Pada saat kita mempunyai rasio yang tetap, dia ada 2, yaitu adalah rasio yang di atas 1 maupun rasio yang di bawah 1. Misalnya seperti ini. Kita punya barisan 2, 6, 18 dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita lihat rasio itu adalah faktor pengalinya. Ini adalah faktor pengalinya 3. Jadi kita bisa tuliskan rasionya adalah di atas 1. Sedangkan kalau misalkan kita mempunyai barisan yang lain, misalnya seperti ini, di sini nilai rasionya itu adalah setengah. Jadi dia kurang dari 1. Itu adalah tipe barisan yang kedua. Sebenarnya ada barisan-barisan yang lain yang dia tuh nggak dipelajari di level SMU, atau mungkin dia tuh dipelajari di bab yang lain, tapi sebenarnya dia adalah barisan juga. Mungkin di bagian tentang matematika, tentang induksi matematika, kita diminta untuk membuktikan SN daripada barisan tertentu. Itu sebenarnya barisan juga. Cuma nggak ada topik bahasan khusus untuk mencari UN maupun SN daripada tipe barisan tersebut. Hanya diminta untuk membuktikan apakah suatu rumus penjumlahannya itu betul atau tidak. Itu termasuk tipe barisan yang lain. Jadi dia nggak dipelajari di level SMU. Barisan dan deret geometri, topik untuk video ini, itu sebenarnya terpisah atas 2, yaitu adalah barisan dan deret geometri yang mempunyai rasio kurang dari 1 dan rasio yang lebih besar dari 1. Nanti ada pembagian yang lainnya, tapi dia tipe yang berbeda. Pada saat kita mencari UN untuk satu barisan geometri, itu dia ada pangkatnya di sini. Jadi yang dipangkatin di sini adalah rasionya ya, sementara suku pertamanya enggak. Kalau kita tulisin deret daripada geometri misalnya adalah U1, U2, U3 dan seterusnya. UN itu adalah suku ke N. Jadi kalau misalkan ada tipe barisan seperti ini, misalkan 2, 1, setengah, 1/4 dan seterusnya, maka pengertian daripada suku kedua itu adalah 1, suku ketiga itu adalah yang nilainya setengah ini. Itu adalah, jadi di sini kita bisa tulisin N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya. Sementara pengertian daripada SN itu adalah jumlah sampai suku ke N. Misalnya kita mau mencari S3. Jadi pengertiannya adalah 2 ditambah 1 ditambah sama setengah. Itu adalah pengertian daripada S3. Rasio itu adalah perbandingan. Kalau kita mau mencari perbandingan, ya sebenarnya tinggal membandingkan antara suku yang N dibagi dengan suku yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini, kita bisa menuliskan rasio itu adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama, yaitu suku keduanya adalah 1, suku pertamanya adalah 2, jadi rasionya setengah. Kita juga bisa mendapatkan rasio dengan cara yang sama dengan menggunakan misalnya suku ketiga dan suku kedua. Suku ketiganya nilainya setengah, suku keduanya nilainya 1, berarti rasionya adalah setengah. Sama aja. Ini juga berlaku di barisan dan deret geometri. UN adalah SN-1, maksudnya gini. Misalnya kita mau mencari U3. Dari sini sampai ke sini itu adalah S3. Dari sini sampai ke sini itu adalah S2. Jadi kalau kita kurangi, maka hasilnya adalah U3. Jadi kita bisa tuliskan S3 dikurangi sama S2. Ini juga berlaku di barisan dan deret aritmetika. Atau mungkin untuk semua barisan itu sama aja. Nah, sedangkan perbedaannya adalah pada saat kita mau mencari SN, di mana di sini kalau rasionya kurang dari 1, misalnya kayak seperti setengah, min setengah, atau min 3, maka cara mencari SN-nya adalah seperti ini. Sedangkan kalau untuk rasionya yang lebih besar dari 1, rumusnya kebalik sedikit. Jadi kebaliknya itu di bagian yang di dalam kurung ini, dengan yang di bawah. Ini juga kebalik.
Itu aja perbedaannya. Nah, sekarang kita coba praktek untuk mengerjakan latihannya. Contoh yang pertama, suku keempat suatu barisan geometri adalah min 4. Jadi kita bisa tuliskan informasinya U4 adalah min 4. Jadi suku keempatnya itu kita bisa tuliskan. Kalau misalkan kita lihat pola ya, UN rumusnya adalah A R pangkat N min 1. Jadi kalau misalkan kita tulisin U1 berarti N-nya itu adalah 1. Jadi kita bisa ganti R pangkat 1 kurangi 1 berarti nilainya adalah A kali R pangkat 0 berarti nilainya adalah A. Kita misalkan ganti suku kedua, A kali R pangkat 2 min 1, berarti artinya adalah A kali R. Kalau misalkan kita lanjutin, A kali R pangkat 3 min 1 berarti adalah AR kuadrat. Nah, di sini ada pola kan. Jadi kalau dia nilainya 3, maka R-nya pangkat 2. Kalau nilainya 2, maka R-nya itu adalah pangkat 1. Demikian juga kalau misalkan kita tulisin U4, berarti kita bisa tuliskan AR pangkat 3. Kita bisa tuliskan U5, itu adalah AR pangkat 4. Misalnya saya agak loncat. Suku ke 99 berarti adalah AR pangkat 98. Jadi satu kurangnya. Hampir sama kayak seperti barisan aritmetika, cuma dia nulisnya sebagai pangkat. Jadi kita bisa tulisin U4 itu adalah AR pangkat 3. Jadi di sini yang dipangkatin 3 cuma R-nya aja ya. Nilainya adalah min 4. Terus kemudian diketahui suku ke-9 adalah 128. Jadi saya tuliskan di sebelahnya sini. U9 sama dengan 128. Kita bisa tulisin rumusnya adalah AR pangkat 8. Di barisan dan deret aritmetika yang paling sering dipakai itu adalah penyelesaian dengan menggunakan eliminasi atau mungkin substitusi. Kalau misalkan beberapa orang lebih suka menggunakan substitusi. Nah, sedangkan untuk barisan geometri itu sebenarnya yang kita lakukan adalah substitusi. Jadi kalau misalkan kita bagi AR pangkat 8 itu kita bisa pecah AR pangkat 3 dikali dengan R pangkat 5. Ingat, kalau kita belajar tentang pangkat, kalau kita punya, saya tulis contoh di sini ya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 kan hasilnya 2 pangkat 3. Kalau kita punya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 berarti hasilnya kan 2 pangkat 7. Kalau kita punya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2 hasilnya kan 2 pangkat 3. Itu sekilas tentang pangkat ya. Jadi R pangkat 8 nya kita bisa pecah R pangkat 3 dan R pangkat 5. Sementara AR pangkat 3 kan ada angkanya tadi, min 4 sama dengan 128. Nah, kita bisa mencari R pangkat 5 sama dengan minus 128 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah minus 32. R-nya ketemu, akar pangkat 5 daripada minus 32, berarti R-nya ketemu adalah min 2. Setelah kita ketemu R-nya, kita tinggal substitusi balik lagi ke AR pangkat 3 karena dia angkanya lebih kecil. R-nya kita ganti minus 2. Berarti hasilnya A dikali sama minus 8 sama dengan minus 4. A-nya ketemu, hasilnya adalah setengah. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Tujuannya adalah mau menentukan jumlah daripada 10 suku pertama. Berarti yang diminta adalah S10. Karena nilai rasionya itu adalah kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus Sn yang rasionya kurang dari 1 yang tadi. Saya lihatin lagi. 1 minus R pangkat N ya. Jadi kalau misalkan kita tulis S10 sama dengan A 1 minus R pangkat 10 dibagi dengan 1 minus R. A-nya kita tinggal substitusikan, nilainya adalah setengah. 1 dikurangi sama rasionya adalah minus 2, dipangkatin 10, dibagi dengan 1 minus 2. Jadi kita tinggal hitung hasilnya. 1 minus 2 pangkat 10, hitung sendiri ya. 2 atau saya cari aja. 2 pangkat 10 nilainya adalah 1024. Minusnya dipangkatin 10 berarti hasilnya adalah positif. Yang untuk penyebutnya nilainya adalah 3. Berarti minus 1023 dibagi sama 6. Hasilnya adalah minus 341 per 2. Kemudian kita ke contoh berikutnya. Pada suatu barisan geometri, jumlah suku pertama dan suku ketiga adalah 3. Jadi kita bisa tuliskan U1 ditambah sama U3, nilainya adalah 3. U1 kita ganti A, U3 adalah AR pangkat 2. Lihat posisi yang persamaan berikutnya dulu. Sedangkan jumlah suku kedua dan suku keempat adalah 3 per 2 akar 2. Agak jelek sedikit ya. U2 ditambah suku keempat sama dengan 3 per 2 akar 2. Suku keduanya kita ganti, suku keempatnya kita ganti. Terus kemudian kita faktorin yang bisa difaktorin. Di sini kita bisa faktorin A-nya 1 plus R kuadrat. Kemudian yang persamaan yang satunya kita bisa faktorin AR. 1 ditambah sama AR ditambah dengan R kuadrat juga. Dari kedua persamaan ini, cara penyelesaiannya adalah kita tinggal substitusi.
Saya atur dulu untuk posisinya. A 1 plus R kuadrat dikali sama R, nilainya adalah 3/2 akar 2. Ini disubstitusi dari persamaan sebelumnya, yaitu adalah 3R sama dengan 3/2 akar 2. 3-nya kita bisa coret, jadi R-nya ketemu adalah setengah akar 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang satu. A 1 plus R-nya diganti, setengah akar 2 kita kuadratin, nilainya sama dengan 3. Terus kemudian kita hitung, setengah akar 2 itu kalau dikuadratin adalah 2/4 atau setengah. Di sini kita ganti A dikali sama 1/2 atau 3/2. Jadi A-nya kita bisa ketemu angkanya adalah 2. Kemudian kita cari yang diminta. Yang diminta adalah suku kelima. Suku kelima nilainya adalah A R pangkat 4. A-nya kita substitusi, nilainya adalah 2. Rasionya adalah setengah akar 2. Kita pangkat 4. Berarti di sini kalau misalkan kita cari yang penyebutnya adalah 2/4 akar 2. Kalau misalkan kita pangkat 4, misalnya saya sederhanain dulu, ini kan 2/3. Di sini berarti 2 pangkat setengah pangkat 4. Berarti artinya adalah 1/2/3 dikali dengan 2/2. Berarti hasilnya adalah setengah. Kemudian kita ke contoh berikutnya, contoh 3. Diketahui tiga suku pertama suatu barisan seperti itu, cuma kita kan nggak dikasih tahu dia barisannya adalah aritmetika atau geometri. Tentukan nilai X agar barisan tersebut merupakan barisan geometri. Nah, di sini baru disebutin. Kita tuliskan dulu suku pertama, terus kemudian 4X dikurangi 20, terus kemudian 5X dikurangi 10. Berarti di sini adalah ini suku pertamanya, ini suku kedua, terus kemudian di sini adalah suku ketiga. Karena ini merupakan barisan geometri, berarti kita bisa menerapkan bahwa mereka mempunyai rasio yang sama. Jadi suku kedua dibagi suku pertama sama dengan suku ketiga dibagi sama suku kedua, terus kemudian kita substitusi. Suku keduanya adalah 4X dikurangi 20. Suku pertamanya adalah 2X, suku ketiganya adalah 5X dikurangi 10, suku keduanya adalah 4X dikurangi 20. Ada yang kita bisa sederhanain? Untuk yang sebelah kiri bisa, angkanya bisa lebih kecil dengan cara dibagi 2. 2X dikurangi 10 dibagi dengan 2X, 2-nya bisa kita coret. 5X kurangi 10 kita nggak bisa sederhanain, jadi biarin. 4X dikurangi 20, terus kemudian kita kaliin silang agar supaya kita bisa mencari nilai X-nya. Kali silang, jadi 4X min 20 kita pindahkan ke sebelah kiri atas, sementara X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan atas. Saya tulis dulu 2X min 10 dikali dengan 4X dikurangi 20 sama dengan X dikali sama 5X kurangi 10. Kali distributif ya. 8X kuadrat dikurangi sama 40X dikurangi lagi dengan 40X ditambah dengan 200 sama dengan 5X kuadrat dikurangi sama 10X. Terus kemudian kumpulin jadi satu, yang di sebelah kiri disederhanain dulu. Ditambah dengan 200 sama dengan 5X kuadrat dikurangi sama 10X. Kemudian X kuadratnya dipindah semua ke sebelah kiri. Berarti di sini kita punya 70X ditambah sama 200. Difaktorin. Memfaktorannya 3X. Terus kemudian kita cari nilainya. Ini 20. Nilainya minus dan minus. X-nya ketemu adalah 10/3. Yang satunya X-nya ketemu 20. Tujuan soal adalah tentukan suku ke-8. Jadi kalau misalkan kita mau mencari suku ke-8, kita nyari rasionya dulu. Untuk X sama dengan 10, berarti nilai A-nya itu adalah 2X. 2X berarti adalah 20/3. Kita cari rasionya dulu karena kita membutuhkan rasio. Rasionya adalah 4X minus 20/2X. Jadi kita substitusi angkanya. 4 dikali sama 10/3 karena X-nya adalah 10/3 dikurangi sama 20 dibagi dengan 2 dikali sama 10/3. Saya kaliin dengan 3 atas dan bawah. Berarti nilainya adalah 40 dikurangi dengan 60 dibagi dengan 20. 40 dikurangi 60 berarti minus 20 dibagi 20 berarti rasionya adalah minus 1. Ini tempatnya nggak cukup, saya pindahkan ke sebelah ya. Saya tulis di belakangnya X sama dengan 10/3. Tadi nilai A nya ketemu adalah
20/3. Terus kemudian rasionya juga ketemu, nilainya adalah -1. Nah, di sini kita bisa mencari suku ke-8-nya karena permintaannya adalah suku ke-8. Suku ke-8 adalah A kali R pangkat 7, A-nya diganti 20/3, rasionya kita ganti -1 pangkat 7, berarti nilainya adalah -20/3. Sementara untuk yang satunya, nilai X-nya diketahui adalah sudah dihitung tadi, nilainya adalah 20. X sama dengan 20. Jadi kita bisa nyari tahu suku pertamanya atau A-nya. Suku pertamanya adalah 2X. Jadi 2 kali 20 hasilnya adalah 40. Kemudian kita juga cari tahu rasionya. Rasionya adalah 4X min 20 per 2X. 4 kali X, 4 kali 20 berarti 80, dikurangi 20 dibagi 2 kali X. 2 kali 20 berarti 40. 60 dibagi 40 hasilnya adalah 3/2. Dan kemudian kita bisa mencari suku ke-8. AR pangkat 7, A-nya disubstitusi. A itu adalah suku pertama, rasionya kita ganti 3/2 pangkat 7, terus kemudian tinggal dihitung. 40, ini 3 pangkat 7 dibagi sama 2 pangkat 7. Ini kita bisa coret, nilainya adalah 8. 40 dibagi sama 4 berarti nilainya adalah 10. Terus kemudian kita bisa ganti lagi, ini 5 kali 2 dikali 3 pangkat 7 dibagi dengan 2 kali 2 pangkat 4. Ini kita bisa coret. Nah, tinggal dihitung angka-angka yang tersisa. Ini 16. Itu adalah suku ke-8. Kemudian contoh berikutnya agak lebih susah karena kita membutuhkan aljabar yang lebih banyak. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmetika. Jadi dia agak terkait dengan barisan yang sebelumnya. Barisan aritmetika cirinya adalah mempunyai beda yang tetap. Jadi kalau misalkan kita nyambungin dengan barisan aritmetika, persamaannya adalah A ditambah sama N-1 kali B. Karena dia ngomong untuk barisan aritmetika, berarti kita tulisin ciri daripada barisan aritmetika. Suku pertamanya adalah A, suku keduanya adalah B. Suku keduanya adalah A plus B, suku ketiganya berarti adalah A plus 2B. Ini dari kalimat yang pertama. Kemudian kita susun untuk persamaan berikutnya. Persamaan berikutnya itu dari kalimat yang kedua, jika suku tengah dikurangi 6, jadi ini ada -6 untuk barisan yang baru. Dan suku yang terakhir dikurangi 5, berarti kita bisa tuliskan persamaan daripada suku pertama yang baru, itu nggak ada perubahan. Suku kedua yang baru, yaitu adalah A tambah B dikurangi 6. Suku ketiga yang baru, yaitu adalah A ditambah dengan 2B dikurangi sama 5. Dibilang bahwa jumlahnya adalah 133, berarti kita bisa tuliskan A ditambah dengan A tambah B dikurangi 6 ditambah dengan A tambah 2B dikurangi 5, hasilnya sama dengan 133. Susun persamaan yang sama, variabel-variabelnya ditaruh di sebelah kiri. Berarti kita punya 3A ditambah dengan 3B minus 11 sama dengan 133. 3A ditambah dengan 3B sama dengan 144. Kalau misalkan kita bagi dengan 3 semuanya, kita akan mendapatkan persamaan yang lebih sederhana, yaitu adalah 144 dibagi dengan 3. Nilainya adalah 48. Itu persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua itu akan muncul dari informasi bahwa barisan yang muncul itu adalah barisan geometri. Barisan geometri itu mempunyai ciri yang tetap, yaitu adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama itu sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Kita tuliskan dulu persamaannya. Suku keduanya adalah A tambah B dikurangi 6. Suku pertamanya adalah A. Suku ketiganya adalah A ditambah dengan 2B dikurangi 5 dibagi dengan suku yang kedua. Nah, di sini karena dia itu variabelnya cukup banyak, saya langsung ganti dari pertama. Saya sederhanain dulu. A tambah B ini kan diketahui dari persamaan pertama nilainya adalah 48. Jadi kita bisa tuliskan 48 dikurangi 6 dibagi sama A sama dengan yang di sebelah kanan saya ubah sedikit, A tambah B ditambah dengan B juga dikurangi 5. Yang bagian ini adalah 48 dikurangi 6. Kita sederhanain dulu. 48 dikurangi 6 adalah 42. Yang ini adalah 48
ditambah dengan B dikurangi 5. Kita sederhanain dulu ya. 42 dibagi A sama dengan 43 ditambah dengan B dibagi dengan 42. Saya tuliskan di halaman berikutnya dulu. Persamaan yang pertama A plus B sama dengan 48. Terus kemudian ini persamaan pertama. Persamaan yang satunya dari ini 42 dibagi A sama dengan, ini penyebutnya juga 42, 43 tambah B. Nah, kemudian saya ganti B-nya saya ganti dengan 48 dikurangi A. Terus kemudian kita substitusi ke persamaan yang mengandung B di sini. Berarti 42 dibagi dengan A sama dengan 43 ditambah B-nya kita ganti 48 dikurangi sama A dibagi sama 42. Terus kemudian kita selesain dengan cara dikali silang. 42 kuadrat sama dengan A. Yang ini kita tambahkan dulu, berarti adalah 91 dikurangi sama A. Terus kemudian kita kaliin distributif, 91A minus A kuadrat. Kemudian kita pindah tempat agar supaya dia itu bisa difaktorin. Nah, kemudian kita faktorin. Saya tulis di sini. Di sini saya ada kesalahan untuk nilai 42-nya. Ini kan 42-nya kan berada di sisi sebelah kiri, berarti di sini tinggal diganti, ditambah. Terus kemudian kita faktorin untuk mencari nilai A-nya. Angkanya agak besar ya, jadi agak susah sedikit untuk mencari pemfaktorannya. Pemfaktorannya adalah 63 dengan 28. Berarti kita bisa ketemu A-nya sama dengan 63 dan A-nya sama dengan 28. Coba kita cek tujuan soal apa. Tentukan barisan geometri itu. Berarti di sini kita membutuhkan nilai B juga. Hubungan antara A dan B kita bisa cari dari sini. Jadi kalau kita sudah tahu nilai A-nya adalah 43, kita bisa mencari tahu nilai B-nya dengan cara 48 dikurangi 63. Hasilnya adalah minus 15. B sama dengan minus 15. Sementara yang satunya B-nya adalah 48 dikurangi 28, berarti nilai B-nya adalah 20. Jadi kita bisa mencari nilai U1, U2 maupun U3-nya. Dari yang tadi itu adalah U1, U2, U3, saya tuliskan di belakang. U1-nya adalah A, U2-nya adalah A tambah B dikurangi 6, U3-nya adalah A ditambah sama 2B dikurangi 5. Kemudian kita bisa cari U1-nya nilainya adalah 63. Di sini U2-nya nilainya adalah A ditambah sama B, atau kita bisa menggunakan yang tadi kan A ditambah sama B-nya kan 48. Jadi saya tuliskan di sini 48 dikurangi dengan 6, berarti nilainya adalah 42. Suku ketiganya adalah A tambah 2B, berarti kita bisa ganti A tambah B ditambah dengan B dikurangi 5. Ini kan nilainya adalah 48 dikurangi 5 ditambah dengan B. 48 kurangi 5, 43 tambah dengan B. Nah, kita tinggal tambah B aja. 43 ditambah sama B. B-nya adalah min 15. Berarti 28. Sementara barisan yang satunya, suku pertamanya adalah 28. Suku keduanya sama 42, kan nilainya adalah 48 dikurangi 6. Suku ketiganya berarti numpang itu 43 ditambah dengan B, nilai B-nya adalah 20, berarti U3-nya adalah 63. Jadi kebalikannya. Ini 63, 42, 28, sementara yang satunya adalah 28, 42 dan 63. Itu adalah penjelasan untuk barisan dan deret geometri. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.